Makanya saya sering bilang, sibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hal tersebut insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup nih setiap hari dari pengajian ke pengajian, baca Quran, sholat 5 waktu, baca ratib. Jadi hidup kita sibukkan dengan agama, dengan syariat, ya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hal-hal tersebut akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini kudu diperhatikan, ya, jangan sampai ya melakukan hal-hal tersebut. Wa ghairiha, ya, atau dengan semacam itu, ya. Sebagaimana semacam itu, ya, dengan khayal pun nggak boleh memaksa keluar mani, ya, dengan cara berkhayal, ya, dia bengong aja, atau digambar perempuan di tembok, ya, ini tiga orang gila namanya udah nih, ya, digambar perempuan di tembok, atau dia taruh foto perempuan di kamarnya, ditaruh foto perempuan, diliatin aja foto perempuan. Ya, dia berkhayal, khoyal, akhirnya keluar mani, sama itu pun dosa besar. Tuh, ya, naudzubillah min dzalik. Atau dengan apa? Dengan nonton film-film porno. Tuh, nggak boleh, ya, nonton film-film porno. Ya, hati-hati tuh. Itu di YouTube sekarang apa baik keluar tuh. Naudzubillah min dzalik. Coba liatin anak-anak kita. Ya, jangan sampai anak-anak kita terjerumus. Ya, antum, ya, yang di sini, yang di majlis At-Taubah, ya, alhamdulillah dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, disediain wifi. Alhamdulillah. Ya, jangan gunakan dengan yang hal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, amanah, malu, ya, di majelis taklim. Kenapa saya ngomong begini? Jangankan di majelis taklim, di pondok pesantren aja ada. Tuh. Ya, jadi Allah, hati-hati buat anak-anak majelis taklim. Ingat, kalau antum punya handphone, antum punya amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat keadaannya, antum lagi di mana? Anda lagi di majelis taklim. Ingat, dosanya besar. Ini tempat buat nuntut ilmu, tempat buat ibadah, tempat buat tadarus Al-Quran. Kalau seandainya dikotorkan dengan hal-hal tersebut, ya ingat, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai buka-buka situs-situs yang nggak bagus, jangan pakai buka YouTube yang nggak bagus, ya. Coba jaga hati kita, dan jaga kita punya perilaku, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini, ya. Jadi itu ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau taruh foto nih, ya, foto habaib di kamar, ya. Kalau mau taruh foto di rumah, di ruang tamu, foto-foto habaib, foto ulama, foto asatid, ustadz-ustadz, pada kiai-kiai yang orang-orang soleh, taruh di rumah kita. Agar kenapa? Agar setiap hari kita punya cita-cita, pengen dia kayak beliau, pengen dia kayak beliau, pengen dia kayak beliau. Ada cita-cita, ada angan-angan di hati, pengen ngikutin daripada orang-orang soleh. Di handphone pun juga, ya, saya sering bilang, ya, handphone ini hati-hati, ya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada tata caranya, ada adab-adabnya. Sekarang coba bayangin, kalau ada orang naruh foto-foto perempuan di handphone yang bukan mahramnya, atau yang perempuan naruh foto-foto laki-laki yang bukan mahramnya, ya, dia kirim video, ya, atau dia buka video yang nggak bagus. Ingat, kadang-kadang nih handphone kita bawa sholat, ya Allah, kita lagi ngelakuin yang haram, kita lagi bawa handphone, lagi bawa murkanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sholat. Masya Allah, taruh dulu, ya, taruh handphone. Bukan berarti saya ngajarin taruh handphone, di handphone saya ada film-film kita, bukan. Naudzubillah min dzalik. Maknanya saya ngeri. Kadang-kadang di WhatsApp ada orang ngomongin orang, ada ghibah, ada namimah, ngadu domba, ada kebohongan di handphone. Itu saya malu sama Allah, ya. Apalagi kalau ada kayak begitu-gituan, Masya Allah. Jangan, ya. Makanya itu, ya, kalau kita ngeri, kita punya jaga-jaga tuh, kita taruh dulu handphone kita. Tuh, ya. Dan ingat, hati-hati, jangan pernah bawa handphone ketika lagi sholat yang di dalamnya ada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Apalagi anak-anak muda, ya, kalau mau nikah duluan. Jangan pakai pacaran. Kadang-kadang di handphonenya ditaruh foto ceweknya.
dicium-cium. Wah, masya Allah. Itu orang otaknya dangkal kali ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, nah, jangan ya, nggak ada insya Allah. Bukan orang sini insya Allah, bukan ya. Orang sono. Pindahan sini kayaknya. Ya, insya Allah bukan orang sini ya. Nah, jadi jangan ya, yang perawan-perawan, yang anak-anak muda ya. Kalau memang udah pengen mampu, udah pengen naik nikah. Jangan suka ngelakuin yang haram-haram. Ya, nikah, lakuin hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia. Nah, jadi begitu pun harus kita ketahui. Min ma'asil fard, itu pun daripada maksiat kemaluan. Ya. Kalau seandainya kita punya kemaluan, ya, sering bangun, ya, yang laki-laki nih banyakin puasa, berarti itu kita punya syahwat agak tinggi. Ya, kalau seandainya kita puasa, insya Allah tuh syahwat kita mulai kendor. Mukanya bulan Ramadan, masya Allah, tabarakallah. Kalau orang-orang yang benar puasanya imanan wahtisaban, jadi insya Allah tuh dia punya syahwat bisa dikontrol. Ya, dia punya syahwat, dia bisa memperhatikan bagaimana jalannya. Tapi kalau dia nggak benar-benar puasanya, ya, puasa, maksiat tetap maksiat, ya. Nah, dia masih belum bisa mengontrol daripada syahwatnya. Ya, nah, jadi saya sering bilang, wa nadhara bi syahwa, melihat dengan syahwat pun itu bisa menjerumuskan dalam perbuatan yang kemarin kita bilang zina, liwat, ya, naudzubillah, istimna. Gara-garanya dengan pandangan. Awalnya dari pandangan, memandangi terus, ya. Nah, itu akhirnya tertimbul rasa-rasa dan akhirnya membawa kecondongan, ya, akan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi jangan pernah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga ya, kita punya anggota tubuh agar dijaga. Jangan sampai kita punya anggota tubuh ini, ya, nanti di hadapan Allah, ya, kita diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang suka istimna katanya nanti di hari kiamat, ya, tangannya segede gunung. Ya, orang yang suka onani katanya nanti di hari kiamat tangannya segede gunung. Dia lagi narik tangannya katanya. Ntar kelihatan, wah, itu orang sering onani itu. Ya, itu orang sering onani itu. Kalau dia tangannya seperti gunung, nggak ditarik-tarik sama dia. Naudzubillah min dzalik. Ya, nah, jadi kudu diperhatiin. Ya, ada lagi wa fi riwayat, dia seakan-akan fakaan nama yazni ma'a ummihi. Dia seakan-akan zina sama ibunya. So, naudzubillah min dzalik. Ya, hati-hati, kita harus jaga, ya, kita punya perilaku, ya, sibukkan diri kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Rajab, banyakin istighfar, banyakin tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah masuk bulan Sya'ban, perbanyak selawat pada Nabi Muhammad SAW. Masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, ayo kita siapkan bacaan Al-Quran kita. Nih, kita belum bisa baca Al-Quran, dari sekarang kita belajar. Jangan pernah malu. Yang masih tertatih-tatih, coba dilancarin. Insya Allah punya niat baik, 2 bulan ke depan, di bulan Ramadan bisa khatamin Al-Quran. Ya, jadi jangan main handphone aja ya. Jangan main TikTokan aja, jangan main Instagram aja, jangan main YouTube aja ya. Coba kita rubah sikap kita, sibukkan diri kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di bulan Ramadan kita bisa menjalankan Ramadan imanan wa ihtisaban. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa. ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.